Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, dan hari kiamat di saat orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka karena menyesal atas dosa-dosa mereka ketika di dunia, dan mereka mengatakan, ya wailata yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, duhai seandainya dulu di dunia aku menjadikan sahabatku adalah para rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Aku menjadikan teladanku adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai seandainya dulu di dunia aku tidak menjadikan sahabatku teman dudukku si fulan, yang dia telah menyesatkan aku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh mereka telah menyesatkan aku setelah aku mengingat. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sungguhnya penyesalan yang paling besar di akhirat adalah ketika di dunia salah sahabat, salah teman duduk, salah teman bergaul, salah circle-nya, salah tempat duduknya. Dia jauh dari masjid, dia jauh dari majlis ilmu, dia jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah penyesalan yang amat sangat besar. Oleh karena itu, jamaah rahimahumullah, terus kita yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita duduk di majlis ilmu. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keistiqamahan kita semua insyaallah. Kemudian di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali kita lanjutkan pembahasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Berikutnya ad'iyatul istiftah, doa-doa iftitah, doa memulai salat iftitah. Setelah beliau sebutkan tentang hadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, sekarang berikutnya iftitah. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan membaca beberapa doa istiftah yang banyak. Yahmadullah ta'ala fiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, wa yumajiduhu wa yuthni alaihi, menyanjung Allah, mensucikan Allah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang salah dalam salatnya. Kemudian diperintahkan untuk membaca yang mudah dari Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Di antara doa-doa iftitah yang ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengambil semua teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah kita, ada dua syarat diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Dan ini harus kita ingat.
Jadi ibadah itu tidak hanya diterima, tidak hanya dilihat kuantitasnya, jumlahnya, tapi yang dilihat adalah kualitasnya. Kualitasnya, apakah dia sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan apakah dia ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berikut ini beberapa ini di antara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Wa kana yaquluhu fil farad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa ini ketika salat wajib, ketika salat fardu. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua dosaku sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari segala kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua dosa-dosaku ya Allah dengan air, salju dan embun. Nah, ini di antara doa iftitah yang sangat istimewa. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa inilah doa iftitah yang paling istimewa jamaah. Inilah doa iftitah yang paling utama. Dan ini yang banyak dihafalkan, banyak diamalkan juga. Allahumma ba'id baina, seterusnya. Kemudian yang kedua, berikutnya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha la yasrifu 'anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'daik wal khairu kullu بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنك أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Nah, ini panjang doanya iftitahnya. Kemudian di antara doa iftitah yang lain yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sebagian mengatakan ini yang paling afdal, dan ini dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Wa tabaraka ismuka, maha mulia, maha suci namamu ya Allah. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi kekuasaanmu, keagunganmu, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Inna ahabbal kalami ila Allah ay yaqula al-'abdu subhanakallahumma. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam riwayat Al-Imam Ibnu Mandah dalam At-Tauhid dengan sanad yang sahih, dalam riwayat An-Nasa'i dalam Al-Yawm wal Lailah, dan juga dalam Jami'ul Masanid. Kemudian Al-Imam Al-Albani sebutkan hadis ini, riwayat ini aku keluarkan dalam Sahih As-Sahihah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbal kalami ila Allah, sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, an yaqulal abdu, ketika seorang hamba mengucapkan doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, jamaahumullah, ini yang berikutnya. Kemudian setelahnya, wa mithluhu, juga sama seperti yang sebelumnya, wa yazidu fi salatil lail, dan ditambahkan
ketika salat malam mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dalam riwayat yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, istaftaha bihi rajulun minas sahabah. Ada seorang sahabat membaca doa iftitah ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, ajibtu laha, sungguh aku terheran melihat istimewanya, agungnya doa yang dibaca. Kenapa? Futihat laha abwabus sama, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit. Nabi SAW mendengarkan ada seorang sahabat membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini apa? Bacaan takbiran, ya kan? Naam. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai situ. Ya. Nabi SAW mengatakan, ajibtu laha, aku terheran melihat besarnya keistimewaannya. Kenapa? Futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di antaranya lagi yang datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, istaftaha bihi rajulun akhar faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Ada seorang sahabat membaca doa iftitah, dia mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku melihat 12 malaikat, mereka berlomba-lomba kejar-kejaran siapa di antara mereka yang lebih cepat membawa pahalanya naik kepada Allah Subhanahu wa taala, mencatatnya. Berlomba-lomba siapa yang lebih cepat mencatatnya. Aku melihat 12 malaikat, mereka berlomba-lomba, kata Nabi SAW. Siapa yang lebih cepat apa? Mencatatnya. Kemudian riwayat yang berikutnya dari doa iftitah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu anta rabbuna wa ilayka al-masir faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ini antara doa iftitah yang berikutnya jemaah. Ini maknanya sangat luar biasa ini, yang artinya segala puji bagimu ya Allah, engkaulah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Segala puji bagimu ya Allah, engkaulah yang memelihara, yang menjaga langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Segala puji bagimu ya Allah, engkaulah penguasa, raja bumi dan langit semua yang ada di dalamnya. Segala puji bagimu ya Allah, antal haq, engkaulah yang hak ya Allah, engkau maha benar. Allah Subhanahu wa taala hak adanya, benar adanya. Wan naru haq, dan sungguhnya neraka itu hak, benar adanya. Neraka itu hak, benar adanya. Was sa'atu haq, hari kiamat itu benar adanya. Wan nabiyyuna haq, dan para nabi itu semuanya benar adanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, kepadamu aku bertawakal, aku beriman ya Allah, kepadamu aku kembali, kepadamu aku berhukum, engkaulah Rabb kami ya Allah, kepadamulah kami kembali semua. Ya Allah, ampunilah aku semua dosa-dosaku. Nah, ini diantara doa istiftah yang berikutnya. Kemudian doa yang lain yang datang riwayat dari Nabi SAW, dan ini dibaca ketika solat malam jamaah, ketika solat tahajud qiyamul lail.
Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Nah, ini dibaca ketika salat qiyamul lail. Maknanya sangat luar biasa lagi nih. Bahkan disebutkan ketika seorang membaca doa ini dan dia jaga salat malam, ini di antara sebab mereka dijaga oleh Allah, diberikan istiqamah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail, Israfil, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah. Engkau mengetahui perkara yang gaib dan yang tampak. Ya Allah, Engkau memberikan keputusan kepada semua hamba-Mu atas semua perselisihan mereka. Ya Allah, berikanlah Engkau petunjuk atas semua yang diperselisihkan kepada yang hak, yang benar. Sungguhnya Engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus atas siapa yang Engkau kehendaki. Nah, ini di antara doa iftitah. Di antaranya lagi Nabi SAW iftitahnya Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kali. La ilaha illallah, La ilaha 10 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Riwayat ini sahih dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud, At-Tabrani dalam Awsat, dan disebutkan dengan sanad yang hasan. Wallahu taala alam. Kemudian di antara doa iftitah yang terakhir yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala dengan riwayat yang sahih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Dzul malakut yang memiliki semua kerajaan, Al-Jabarut yang memiliki semua keagungan, wal kibriya ya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, wal azamah Maha agung Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat ini sahih disebutkan oleh Imam dalam riwayat Imam At-Tayalisi dan juga Abu Daud dengan sanad yang sahih. Wallahu taala alam bisawab. Ada berapa jamaah? Ada beberapa ini ya. Mana yang biasa dipakai? Ya. Doa iftitah boleh dibaca, boleh tidak. Iya kan? Boleh dibaca, boleh tidak. Kemudian ketika datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa jumlahnya, ini boleh diganti-ganti jemaah. Kalau hafal. Ya, kalau hafal, boleh diganti-ganti. Ya, yang masyhur, yang banyak dikenal, yang pertama tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Kemudian ada lagi yang istimewa, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, kemudian di saat sholat malam, ya, kita berusaha menghafalkan dan membaca doa ini untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah tabaraka wa taala dengan doa istiftah ini. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Berikutnya, judul yang berikutnya al-qira'atu. Setelah itu beliau membaca. Apa yang dibaca? Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah doa iftitah, kemudian membaca isti'adzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi
wa nafthihi wa nafthihi. Wa kana ahyanan yazidu fihi fayaqul. Terkadang Nabi SAW juga mengucapkan a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari hamznya. Apa itu min hamzihi? Dari bisikan-bisikannya. Naw'un minal junun, yaitu bisikan-bisikannya sehingga terasa tidak sadar ketika sholat. Ya, ini dia jamaah. Kita yang sering lupa ketika sholat, sering ketika waktu takbiratul ihram tiba-tiba menghayal fikirannya, kemana-mana ingatannya, lupa rakaatnya, lupa bacaannya, semua diingat di luar sholat. Nah, dipraktikkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ini? Apa artinya? A'udzu billahi samiil alim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ya yang terkutuk. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, dari hamzihi, dari kegilaannya. Maksudnya apa? Sehingga di dalam salat ini kita tidak seperti orang gila, jamaah. Di dalam salat tidak seperti orang gila. Bagaimana mereka tidak ingat salatnya? Ya, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tenang ketika salat. Semua yang di luar salat diingat. Ini dia, dibaca. Itu artinya min hamzi. Kemudian wa nafthihi. Wa nafthihi artinya fassarahu ar-rawi bil kibir, dari kesombongannya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, dari kegilaannya, dari kesombongannya, sehingga kita salat tidak sombong, tidak riya. Kemudian wa nafthihi, dan dari tiupannya. Maksudnya tiupannya disebutkan asy-syi'rul madhmum. Fassarahu ar-rawi bisy-syi'r, syair-syair syaitan. Ya, syair-syairnya, nyanyian-nyanyiannya, sehingga dibisikin, diwaswasin, sehingga orang tersebut tidak khusyuk dalam ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala alam. Kemudian setelah isti'adzah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya al-qira'atu ayatan, membaca surah Al-Fatihah ayat demi ayat. Ayat demi ayat. Dipotong-potong ayat per ayat, tidak disambung. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam kaidah tajwid boleh disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh, tidak masalah. Ya. Tapi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipotong ayat per ayat, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling istimewa, yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling istimewa dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Sa'id ibn Mu'alla radhiyallahu an, wahai Sa'id ibn Mu'alla, ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'an, maukah aku ajarkan kepadamu surah yang paling istimewa, yang paling agung dalam Al-Qur'an? Maka beliau mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada hari ini futihat abwabus sama, telah dibuka pintu langit, walam yuftah qablaha qattun, dan tidak pernah dibuka sebelumnya, dan turun malaikat yang sangat banyak sekali membawanya, yaitu tidak diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, yaitu yang pertama Fawatihu suratil Baqarah. Yang pertama adalah ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua adalah
yaitu surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah. Kemudian Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah. Wa yaqta'uha ayatan-ayatan. Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqif. Kemudian Nabi diam. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma yaqif. Nabi diam. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Nabi diam. Maliki yaumiddin. Nabi diam. Wa hakadha ila akhir surah. Dan seperti inilah Nabi SAW membaca sampai akhir surat. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Demikianlah semua bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqifu ala ru'usil ay wa la yasiluha bima ba'daha. Nabi diam di setiap akhir ayat dan tidak disambung. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim, disepakati oleh Al-Dhahabi. Terkadang Nabi SAW juga membaca Maliki Yaumiddin, kadang dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, berikutnya rukniyatu suratil Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun di dalam salat. Wa kana yu'azzimu min sya'ni hadhihi surah. Nabi SAW sangat mengagungkan surah Al-Fatihah. Fakana yaqul, Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' fiha bi Fatihatil kitab. Tidak diterima salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, la tujzi'u salatun. Tidak diterima salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Terkadang Nabi SAW juga mengatakan, man shalla salatan, barang siapa yang salat lam yaqra' fiha bi Fatihatil kitab, dan tidak membaca surah Al-Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya cacat. Fahiya khidajun, salatnya cacat. Khidajun ghairu tamam, salatnya cacat dan tidak sempurna. Riwayat ini sahih dalam riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurati wala fil Injil mithlu ummil Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan baik di Taurat maupun di Injil yang serupa dengan surah Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani. Surah Al-Fatihah ini ayatnya 7. Wal Qur'anul azim, dan dia adalah Quran yang sangat agung. Alladzi utituhu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka surah yang paling istimewa jamaah apa? Surah Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia ayat kursi. Nah, kemudian Nabi SAW perintahkan kepada seorang laki-laki, sahabat yang salah, yang rusak salatnya. Dan Nabi SAW bersabda, liman lam yastati hifdhaha, bagi orang yang tidak bisa atau belum menghafalkan surah Al-Fatihah, cukup dia mengucapkan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini bagi yang tidak hafal surah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian surah Al-Fatihah bagi imam, tentunya ini harus dibaca, atau bagi orang yang salat sendirian. Jelas ini kita fahami semua, wajib dibaca. Bagaimana sekarang bagi orang yang bermakmum jemaah? Bagaimana bagi orang yang bermakmum? Maka disebutkan oleh beliau di sini rahimahullah taala, naskhul qiraati wara'al imam fil jahriyah. Berikutnya judulnya adalah dinasakh, dihapus kewajiban membaca surah Al-Fatihah bagi makmum ketika imam mengeraskan suara. Tadinya barang siapa yang salat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya cacat, salatnya tidak sempurna, bahkan tidak sah. Ini bagi orang yang menjadi imam, atau dia salat sendirian, atau dia berjamaah. Tapi sekarang bagi orang yang berjamaah, yang imam sudah mengeraskan surah Al-Fatihah, maka sebelumnya Nabi SAW perintahkan semua membaca, imam dan makmum. Berikutnya ini dinasakh, dihapuskan hukumnya. Artinya bahwa makmum cukup mendengarkan bacaan imam, tidak perlu apa? Membaca kembali. Kapan? Ketika dia bermakmum
dan imam mengeraskan suara dalam membaca surah Al-Fatihah. Naam. Wa kana qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara' al-imam fi as-salatil jahriyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi para makmum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam pada solat jahriyah, pada solat yang dikeraskan suaranya. Sebelumnya Nabi bolehkan. Haitsu kana fi salatil fajr faqara'a fathaqulat alaihi al-qira'ah. Kemudian Nabi SAW pada waktu solat subuh, Nabi baca Al-Fatihah, para sahabat pun mengeraskan suaranya baca Al-Fatihah. Para sahabat mengeraskan suaranya baca Al-Fatihah. Maka itu terasa berat bagi Nabi SAW. Nabi terganggu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian semua membaca di belakang imam kalian. Kami berkata, ya Rasulullah, kami cepat-cepat baca Al-Fatihah. Setelah kau membaca, kami cepat-cepat membaca. Ya Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan, la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab. Jangan kalian ulangi lagi. Kalau imam sedang membaca, jangan kalian ikut membaca kecuali surah Al-Fatihah. Adapun surah Al-Fatihah, baca. Adapun surah Al-Fatihah, baca. Jemaah, ini yang pertama. Nabi perintahkan apa? Membaca surah Al-Fatihah. Ini riwayat yang pertama. Kemudian sekarang riwayat ini digantikan, maksudnya dinasakh. Hukumnya digantikan dengan yang kedua. Dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, thumma nahahum 'anil qira'ati. Kemudian setelah itu Nabi SAW melarang mereka membaca surah Al-Fatihah jika mereka bermakmum. 'Anil qira'ati kulliha fil jahriyah, pada solat jahriyah. Wa dzalika hina man sarafa an wa dzalika hina ma in sarafa min salati jahra fiha bil qira'ah, yaitu ketika Nabi SAW salat jahriyah. Wa fi riwayatin annaha salatu subh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan. Apakah ada di antara kalian yang tadi membaca surah Al-Fatihah? Maka seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali unaza', jangan aku diganggu. Maksudnya apa? Kalau aku baca Al-Fatihah, kalian diam saja. Kalian diam saja, jangan aku diganggu. Faqala Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah mengatakan, fantahan nasu 'anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun berhenti membaca Al-Fatihah. Mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima jahra fihi Rasulullah bil qira'ah, ketika Nabi membaca surah Al-Fatihah, hina sami'u dzalik min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'u fi anfusihim sirran, dan para sahabat membaca sir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat salatnya sir, tidak mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Maka para sahabat pun membaca Al-Fatihah. Wa ja'ala al-insan li qira'ati al-imam min tamam al-i'timam, dan mereka menganggap bahwa diam mendengarkan bacaan imam itulah dia kesempurnaan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu. Sesungguhnya imam dijadikan depan untuk diikuti, maka apabila dia takbir, takbirlah, dan apabila dia membaca, cukup diam kalian. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang dia bermakmum, maka bacaan imam sudah cukup menjadi bacaannya. Tidak membaca surah Al-Fatihah. Kapan? Jika solatnya suara imam bacaannya kedengaran. Yaitu pada solat Isya rakaat pertama dan kedua, Maghrib rakaat pertama dan kedua, kemudian solat Jumat, kemudian solat yang dikeraskan bacaannya. Adapun pada rakaat ketiga solat Maghrib, ketiga dan keempat solat Isya, pada solat zuhur, solat asar, solat sir, solat jenazah, maka semuanya apa? Membaca surah Al-Fatihah masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca dari kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya pernah mendengar bahwa mazhab Syafi'i, jadi kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu, tapi kalau di ini kan sering Anda mazhab apa. Nah kalau mazhab Syafi'i
yang pernah saya dengar itu Fatihah itu diwajibkan. Apa Pak? Fatihah? Ya, kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki itu enggak, artinya yang setahu saya, mungkin saya salah. Makasih. Wallahu ta'ala alam. Memang khilaf para ulama Pak. Ada perselisihan para ulama apakah wajib membaca Al-Fatihah bagi semua atau tidak. Khilafnya itu dengan hadis yang pertama tadi, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna, bahkan diartikan tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak sempurna, bahkan tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sehingga sebagian madhab mengatakan wajib baca surah Al-Fatihah, baik menjadi makmum, menjadi imam, imamnya mengeraskan suara bacaannya atau tidak, wajib baca surah Al-Fatihah. Iya Pak, ada khilaf seperti itu. Dalam masalah fikih tentang wajibnya tidaknya yang seperti ini, maka ini khilaf tanawu' namanya, khilaf yang ada dalilnya. Ya. Dalilnya mazhab yang mengatakan harus baca Al-Fatihah dengan dalil yang tadi. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang tadi, orang yang tidak baca surah Al-Fatihah maka salatnya khidaj, ghairu tamam, tidak sempurna, tidak sempurna. Bahkan disebutkan dalam apa yang kita baca tadi. Naam. Jadi sebagian mazhab mengatakan harus baca Al-Fatihah. Bagi yang mengambil ini, silakan. Dia baca surah Al-Fatihah, silakan. Hanya saja jangan sampai dia mengganggu siapa? Mengganggu imam. Jangan sampai dia mengganggu siapa lagi? Makmum di sampingnya. Dikeraskan baca surah Al-Fatihahnya, sementara yang di samping juga sedang membaca mereka. Mereka sedang mendengarkan bacaan imam. Mereka juga sedang menghayati bacaan imam. Silahkan dia baca surah Al-Fatihah, tapi jangan dia keraskan suaranya, bacaannya sampai mengganggu imam dan mengganggu siapa? Jamaah yang ada di samping. Kemudian yang kita bahas yang di sini tadi, naam, ada riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Man kana lahu imam, barang siapa yang dia salatnya bermakmum, maka bacaan imam sudah cukup menjadi bacaannya. Kemudian juga dalilnya di antaranya, ya, ketika kita datang terlambat jamaah, kemudian kita mendapatkan imam sudah ruku, ya kan? Mendapatkan imam sudah ruku. Apa yang kita lakukan? Kita masuk Allahu Akbar, kemudian langsung ruku. Apakah kita mendapatkan satu rakaat atau tidak? Dapat. Kita udah baca Fatihah belum? Belum. Apakah dapat satu rakaat? Iya. Salatnya sah satu rakaat? Iya. Dia tidak baca Al-Fatihah? Iya. Terus siapa yang mewakilkan? Bacaan imam. Contoh lagi, kita masuk Allahu Akbar, kita terlambat masuk, kita baru baca Al-Fatihah setengah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kemudian imam ruku, Allahu Akbar, ruku. Apakah sempurnakan bacaan Al-Fatihah atau langsung ruku? Langsung ruku. Kalau sempurnakan bacaan Al-Fatihah, misalkan imam sudah ruku, kita masih berdiri baca Al-Fatihah, tiba-tiba imam i'tidal, maka kita sudah terlambat sekian gerakan imam. Padahal Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam jadi depan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila dia takbir, maka ikutilah takbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila ruku maka rukulah. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila dia i'tidal, i'tidallah. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud, sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Kalau imamnya salatnya duduk, maka duduklah kalian semuanya. Maka tidak boleh mengakhirkan diri dari gerakan imam jamaah. Kadang-kadang imam sudah duduk, Allahu Akbar tahiyat, kita masih sujud. Panjang sujudnya. Imam sudah mau salam baru dia bangkit. Imam sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, sudah baca doa, baca zikir, dia masih tahiyat, belum selesai bacaan, maka dia tidak pas. Wallahu ta'ala alam. Jadi silakan yang mau tetap baca Al-Fatihah, diambil dalil yang pertama tadi sesuai dengan mazhab yang ada, boleh. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya Pak ya? Nah, sudah waktu isya. Nah, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.